Abu Hanifah itu mengatakan bahwa melakukan iktikaf tidak selalu di masjid, boleh di tempat kita sholat ataupun di musola. Orientasi daripada iktikaf ini awalnya memang mengejar Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Faryani Putriani di program Oase. Semoga di sore hari ini kita dalam keadaan sehat dan bisa menjalani puasa dengan lancar. Dalam episode puasa kali ini kita akan membahas tentang iktikaf. Tribuners, iktikaf adalah ibadah sunnah yang bisa dilakukan setiap saat. Namun yang paling utama, iktikaf dilakukan pada bulan Ramadan. Lantas bagaimana tata cara melakukan iktikaf? Untuk menjawab itu semua, kita sudah terhubung secara virtual dengan Gus Agus Salim. Beliau merupakan dosen hukum syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Assalamualaikum Gus Agus Salim. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya? Alhamdulillah Mbak Puput, kita masih dalam lindungan Allah dan masih dalam keadaan sehat, menjalankan puasa sebagaimana mestinya orang Muslim, tidak ada kendala. Meski masa kita saat ini adalah masa pandemi, begitu Mbak Puput. Baik, jadi kan tadi sudah saya singgung sebelumnya, kita akan membahas tentang iktikaf ya, Gus. Lalu mungkin banyak tribuners yang masih belum mengetahui sebenarnya apa sih definisi iktikaf dan bagaimana sejarahnya. Kita mulai dari sejarah dulu ya, Mbak Puput, karena memang syariat ini pasti diawali dengan sejarah. Kalau kita lihat sejarah iktikaf ini adalah merupakan ibadah yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau dalam bahasa hukum syariatnya, syar'u man qablana gitu ya, syariat sebelum nabi-nabi kita. Di mana nabi-nabi terdahulu juga melakukan iktikaf sebagai satu pendekatan diri kepada Allah sebagai Tuhan mereka. Hal ini kalau kita lihat bukti otentik daripada bahwa iktikaf merupakan salah satu syar'u man qablana, ini bisa dilihat dari beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung bahwa iktikaf ini dilakukan oleh para nabi. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 125, itu disebutkan wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifin wal akifin warruka'is sujud. Di sini disebutkan bahwa kami perintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk membersihkan rumah Allah yang nanti difungsikan sebagai bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang iktikaf, dan juga melakukan sholat, ruku, dan sujud. Begitu, terus kemudian dilihat daripada sejarahnya di zaman Rasulullah, kita tahu bahwa iktikaf ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW identik sekali dengan bulan Ramadan begitu. Karena bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana amal ibadah itu dilipat gandakan. Maka di dalamnya dilakukanlah upaya-upaya memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah iktikaf. Nah, sebagaimana kita tahu dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah ataupun Abi Sa'id Al-Khudri, itu menyebutkan Nabi Muhammad telah melakukan iktikaf pada pertengahan bulan Ramadan, 10 hari di kedua bulan Ramadan dan 10 hari di akhir Ramadan. Nah, sebagaimana kalau kita cuplik sebuah hadis yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri contohnya, dikatakan bahwa anna Rasulullah SAW kana ya'takifu fi ashril awasid min Ramadan, bahwa Nabi Muhammad itu telah melakukan satu upaya ibadah iktikaf di tengah-tengah bulan Ramadan, 10 hari di tengah bulan Ramadan begitu. Kemudian dari hadis Aisyah juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan iktikaf di akhir 10 akhir bulan Ramadan begitu. Nah, dalam kaitan ini ya kita lihat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini berbunyi
Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ya'takiful al-ashar al-awakhir min Ramadana hatta tawafahu. Jadi Nabi Muhammad itu melakukan i'tikaf di akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai kemudian beliau meninggal. Nah, kelihatannya begitu ya. Jadi dua hadis ini kalau dalam kami orang syariah atau hukum syariah ini, hadis ini tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Artinya apa? Boleh i'tikaf itu dilakukan di 10 hari pertengahan bulan Ramadan ataupun di akhir bulan Ramadan atau 10 hari di akhir bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau melihat dari pendapat Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnahnya beliau, itu disebutkan bahwa awal-awalnya Nabi melakukan i'tikaf itu di akhir, tapi kemudian Nabi juga melakukan 10 hari awal atau pertengahan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu di sini ini kemudian memperkuat hazanah kita bahwa Nabi itu ketika di akhir-akhir bulan Ramadan dimulai dari 10 hari pertengahan itu sudah mulai siap-siap untuk memperbanyak amal-amal ibadah guna menyambut Lailatul Qadar, mungkin begitu. Selanjutnya kemudian hal ini dikuatkan dua hadis ini, bahwa hadis ini tidak bertentangan, bahwa jadi ada hadis lagi yang mengatakan, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu kullu amin asyratu ayamin. Jadi Nabi itu awal-awal pertama kali melakukan i'tikaf itu 10 hari saja. Falamakan al-am alladzi qabadahu fihi i'tikafa isyrina yawman. Nah, namun kemudian pada akhir-akhir menjelang kematian atau meninggalnya Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad intensitas i'tikafnya ditambah, yang tadinya hanya 10 hari, kemudian menjadi 20 hari. Itu berkait tentang sejarah i'tikaf di zaman Nabi dan juga syar'u man qablana. Begitu Mbak, yang selanjutnya adalah berkaitan tentang arti, begitu Mbak ya? Ya, arti i'tikaf ini apa, Pak? Oke, arti i'tikaf. Seringkali arti i'tikaf ini dikatakan diam gitu ya. Kalau menurut bahasa, i'tikaf itu artinya diam, menempati, dan juga berdiri, bisa juga dikatakan begitu. Itu kalau i'tikaf menurut bahasa ya. I'tikaf menurut bahasa artinya diam diri atau menempati sesuatu. Dalam kaitan ini, sebagaimana hal yang yang diungkapkan oleh ahli fikih, contohnya saya kutip lagi Said Sabiq, karena saya bacanya itu sukanya fikihnya Said Sabiq, fikih sunnahnya beliau ya. Jadi beliau mendefinisikan secara bahasa i'tikaf ini adalah lujumu syai' wa habsun nafs alaih. Yang disebut dengan i'tikaf adalah menetapi sesuatu dan menjaga diri untuk tidak lepas atau untuk tidak beralih dari sesuatu tersebut. Ini menurut bahasa i'tikaf itu. Kemudian di Fathul Qorib, kitab kecil ya, kitab fikih yang sangat mungil, yang enak dibaca, itu disebutkan bahwa i'tikaf itu menurut bahasa adalah al-iqamatu ala syai' min khairin aw syarrin. Yang disebut dengan i'tikaf secara bahasa ini adalah menetapkan diri pada sesuatu, baik sesuatu itu adalah sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Ini melihat i'tikaf dari segi bahasa. Namun kemudian karena dalam fikih itu sesuatu itu dipandang dari bahasa dan juga dipandang dari istilah atau syarat, maka kemudian ada istilah yang sangat spesifik untuk membatasi definisi ini. Dalam kaitan ini contohnya Said Sabiq mengatakan i'tikaf itu adalah luzumu masjidin li taatillah ala sifatin maksusatin. Yang disebut dengan i'tikaf itu adalah menetap di masjid untuk taat kepada Allah, bukan untuk maksiat. Jadi kalau seandainya kita masuk masjid,
kemudian kita niatnya waktu itu nyolong kotak amal atau mencuri kotak amal, ini tidak jadi iktikaf, meski kita lama di masjid. Nah, sehingga spesifikasi daripada iktikaf itu sendiri ini adalah taat kepada Allah dengan cara tertentu. Nah, kemudian hal senada yang dikatakan oleh Syafi'iyah juga, atau ulama Syafi'iyah dalam kaitan ini, Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan bahwa iktikaf ini adalah lubuthu fauqa qadri tumakninatis sholati walau mutaradda dan fi masjid. Jadi yang disebut iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid walaupun hanya sekiranya selama kita tumakninah. Tumakninah itu paling lama berapa? Ketika kita tumakninah itu biasanya paling sedikit kan subhanallah ala wa bihamdi, itu cukup, itu udah dikatakan tumakninah. Nah, sesingkat ini kita diam di masjid sudah dikatakan iktikaf begitu. Tapi dengan syarat tadi harus niat dan tidak dalam keadaan hadas dan menutup aurat. Begitu. Baik, berkaitan mungkin dalam iktikaf ini biasanya apa saja yang dilakukan gitu? Oke, iktikaf ini adalah ibadah yang sangat mudah dan semua orang pasti bisa melakukannya. Artinya ada muslim yang baru masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam, itu kan biasanya susah untuk melakukan amaliyah Islam gitu kan. Contoh, baru masuk Islam melakukan sholat, itu susah. Karena dalam sholat itu harus ada bacaan-bacaan tertentu. Begitu. Kalau ada orang mau masuk Islam, kemudian dia puasa, juga merasa susah, merasa sulit, karena sebelumnya dia tidak pernah apa, namun kemudian sekarang sudah harus lapar-lapar diri, begitu ya. Nah, tapi iktikaf ini ibaratnya seperti apa ya, dibilang seperti kebiasaan kita, seperti manusia biasa melakukan aktivitas sehari-hari yang bukan ibadah. Hanya duduk di masjid, itu sudah dianggap iktikaf. Nah, tadi disebutkan bahwa iktikaf ini bukan hanya duduk, tetapi ada tata caranya. Tata caranya tadi apa? Yang disebutkan tadi, bahwa seseorang yang beriktikaf itu harus ada di masjid. Meski nanti ada perbedaan pendapat, nanti kita akan kupas selanjutnya. Ya, jadi iktikaf ini memang salah satunya berada di masjid. Yang kedua, iktikaf ini dilakukan pada saat seseorang itu dalam keadaan suci. Memang ada yang mengatakan suci dari hadas besar, ya, tapi ada yang mengatakan suci dari hadas besar, dari hadas kecil. Sehingga seorang yang tidak punya wudhu, iktikaf ini masih dipertanyakan juga iktikaf sahnya. Begitu. Terus selanjutnya, selain dia berdiam diri di masjid, ini perlu adanya satu niat, ya, satu niat. Jadi selain menutup aurat, suci diri, berdiam di masjid, adanya satu niat ketika memulai iktikaf ini sendiri. Karena dalam Islam itu niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, itu katanya bahwa segala amal itu adalah harus disertai dengan niat. Dan niat ini membedakan antara yang bukan ibadah dengan ibadah. Gitu. Jadi tadi saya katakan bahwa iktikaf ini saya katakan sangat mudah dilakukan. Cukup duduk saja sudah bisa dikatakan iktikaf. Tapi yang membedakan antara iktikaf dengan tidak iktikaf itu niatnya. Jadi meski orang duduk di masjid nggak niat iktikaf, tidak dikategorikan iktikaf. Maka bagi Tribuners yang mendengarkan pada saat ini dan Mbak Puput, ketika panjenengan semua masuk ke dalam masjid, entah itu menunggu imam saat mau melakukan sholat, ataupun ketika wirid pada setelah sholat, ataupun baca Quran di dalam masjid, hendaknya diniati juga iktikaf. Karena sangat mudah dan sangat murah ibadah ini, tidak membutuhkan apa-apa. Begitu Mbak Puput. Lalu kan tadi disebutkan sebenarnya iktikaf ini yaitu berdiam diri di masjid. Tata caranya bagaimana, Gus? Tata caranya tentu dalam kaitan ini tadi itu ya, saya bilang bahwa iktikaf ini kita cukup masuk ke masjid.
Ya, masjid itu apa? Masjid itu adalah sesuatu yang digunakan untuk melakukan sholat jamaah dan di dalamnya ada adzan. Itu menurut satu versi. Namun kemudian lebih khusus lagi Imam Syafi'i itu mengatakan masjid itu adalah sesuatu yang dibangun untuk masjid. Maksudnya masjid itu bukan musola. Itu ada yang mengatakan begitu. Jadi masjid itu dibangun, diniati untuk masjid, itu masjid. Nah, oleh karena itu orang yang masuk ke masjid tersebut, kemudian dia berdiam diri, kemudian dia tidak ngobrol tentang duniawi, yang mana dia berzikir, bertasbih untuk mengisi itikafnya, ini sudah dikatakan itikaf. Ataupun tidak mengucapkan tasbih dan tahmid atau tahlil di dalam pada saat duduknya, cukup dia duduk saja itu sudah dianggap itikaf. Nah, itu yang saya katakan renyah banget. Jadi semua orang baik itu dewasa ataupun ataupun balita ini tentu bisa melakukannya untuk itikaf ini, Mbak Puput. Baik, Gus. Mungkin sekarang kan kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 ya, dan memang pemerintah sudah memperbolehkan umat muslim untuk melakukan ibadah di masjid, namun itu hanya terbatas di zona hijau saja ya, Ustadz. Gus, lalu mungkin bagi umat muslim yang berada di zona merah, bagaimana jika mereka ingin melakukan iktikaf? Oke. Tentu dalam kaitan ini kita harus kembali lagi kepada tadi al-mukthu fil masjid atau luzumu fil masjid ya, al-luzum fil masjid tadi. Ini definisi ini satu definisi yang mengecualikan iktikaf dari yang lainnya, kan begitu. Jadi adanya lubsu fil masjid atau luzumu fil masjid ini adalah batas seseorang melakukan iktikaf. Oleh karena itu kemudian ada perbedaan pendapat ini. Jadi kalau kita lihat dari hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi itu melakukan iktikaf itu berada di masjid. Namun kemudian dalam perkembangannya, contoh dalam kaitan ini Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mengatakan bahwa melakukan iktikaf tidak selalu di masjid, boleh di tempat kita sholat, begitu, ataupun di musola. Di musola itu tempat yang digunakan untuk sholat, gitu ya. Nah, itu begitu, itu menurut Abu Hanifah. Hal ini mungkin ya berdasar kaitan bahwa para ummahatul mukminin yang notabene adalah istri-istri Nabi, mereka juga getol untuk mengikuti perilaku Nabi dalam ibadah, termasuk juga iktikaf. Nah, iktikafnya para ummahatul mukminin ini seringkali tidak dilakukan di masjid. Meski pernah Nabi melakukan atau pernah membuatkan gitu ya sekat untuk atau tempat untuk ummahatul mukminin atau istri-istri Nabi untuk beriktikaf di sana, tapi kemudian dirobohkan dan mereka akhirnya tetap di rumah. Nah, dalam kaitan ini mungkin yang menjadikan pendapat Abu Hanifah memperbolehkan iktikaf itu dilakukan di luar masjid. Nah, sementara itu menurut Syafi'i juga sama, iktikaf itu boleh dilakukan di luar masjid, tapi kaul qadim, kaul jadidnya itu mengatakan tidak boleh. Sehingga kalau kita klasifikasi bahwa pendapat daripada imam madhab itu ada yang memperbolehkan iktikaf dilakukan di luar masjid. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dalam permasalahan saat ini yang notabene para kaum muslimin dihindarkan dari masjid untuk mengambil satu kemanfaatan untuk mencegah satu kemadaratan, maka dalam kaitan ini iktikaf itu bisa mengikuti Abu Hanifah atau kaul qadimnya Imam Syafi'i yang mengatakan boleh iktikaf itu dilakukan di luar masjid. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengurangi kegiatan beribadah pada saat pandemi semacam ini. Toh dalam kaitan kita menjauhi madorot itu juga ibadah. Jadi kalau kita dilarang oleh pemerintah untuk berada di masjid karena di masjid itu madorotnya besar, kalau kita berada di sana nanti tertular virus,
yang mengakibatkan nanti banyak orang merasa rugi, bahkan negara juga akan merasa rugi. Tentu dalam kaitan ini, ya menghindari kemadharatan tersebut sudah ibadah. Apalagi mau menghindari lantas kemudian menggantinya di tempat sholat di rumah kita. Itu begitu. Sehingga saya kira tidak akan jadi masalah. Itu, Pak. Baik, terus berarti mungkin untuk umat muslim yang berada di zona merah tetap bisa melakukan iktikaf ya, dan bisa melakukannya selain di masjid, dan bisa memberi mudaratnya jika mereka tetap di masjid ya, Ustaz. Lalu Siap. mungkin tadi kita sudah bahas tentang tata cara dan apa mungkin bagaimana kedudukan dan hukum iktikaf, kenapa iktikaf ini sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan? Oke. Jadi tadi kita sudah katakan bahwa iktikaf ini merupakan satu amal, satu ibadah yang sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu begitu ya. Dan kemudian Nabi Muhammad melakukannya. Melakukannya Nabi Muhammad terhadap iktikaf ini itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, karena sebelumnya ketika beliau juga pernah meninggalkan ibadah iktikaf ini, sehingga kedudukan daripada iktikaf itu berhukum sunnah. Hal ini juga pendapat saya ini juga didorong oleh satu pendapat yang mengatakan bahwa al-iktikafu sunnatun fi kulli waqtin, bahwa iktikaf itu sunnah dilakukan setiap waktu, gitu. Jadi sunnah hukumnya itu melihat daripada hukum iktikaf ini bagaimana. Nah kemudian bagaimana kok iktikaf ini seolah-olah intensitasnya untuk melakukan iktikaf ini kok seolah-olah hanya kayak berada di bulan Ramadan saja. Karena hadis yang muncul adalah pada saat bulan Ramadan, Mbak Puput. Itu sebagaimana tadi kita sebutkan tadi itu, hadis yang di depan itu tadi, jadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri ataupun Aisyah ataupun Abu Hurairah, itu semuanya hadisnya menyebutkan bahwa Nabi pernah melakukan iktikaf di bulan Ramadan. Nah, kenapa bulan Ramadan ini selalu identik dengan iktikaf? Sekali lagi, kita tentu dalam kaitan ini tahulah bahwa Ramadan ini bulan berkah, bulan amal, perbanyak berkah di bulan ini, kan begitu. Bahkan sebuah hadis mengatakan mangqoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dambi. Jadi barang siapa yang mau melakukan sholat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan dengan keimanan dan juga keikhlasan, maka dia akan mendapatkan penghapusan dosa dari dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dalam kaitan ini, jadi iktikaf ini dilakukan malam hari oleh Nabi, itu di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan pada malam hari itu yang disebut dengan tadi itu mangkomah, ya, mendirikan sholat, setelah mendirikan sholat berdiam diri di masjid. Ini sehingga identik sekali bahwa iktikaf ini dilakukan pada bulan Ramadan. Sekali lagi tujuan dan orientasi daripada iktikaf pada bulan Ramadan adalah menunggu Lailatul Qadar, gitu. Jadi Lailatul Qadar itu kalau kita lihat dari skema Nabi melakukan iktikaf di 10 hari pertengahan bulan Ramadan dan 10 hari akhir bulan Ramadan, ini seolah-olah Lailatul Qadar itu berada di sana, gitu Mbak Puput dan Tribuners. Kan tadi Gus Agus menyebutkan jika iktikaf ini memang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan, dan ada hadisnya yang menyebutkan Nabi Muhammad juga melakukannya di bulan Ramadan. Lalu jika melakukan iktikaf selain di bulan Ramadan itu bagaimana hukumnya? Kita sebagai Syafi'iyah dan saya berpegang kepada kitab-kitab Syafi'iyah ya, dan menjadi ijma juga ternyata iktikaf ini meski dilakukan oleh Nabi dan terekam oleh hadis dilakukan pada saat bulan Ramadan, ternyata para ulama kita, gitu ya, para ulama kita melakukan atau berpendapat bahwa iktikaf ini boleh dilakukan di setiap waktu, meski waktu-waktu yang diharamkan sholat. Nah ini menarik. Jadi ada sholat yang diharamkan pada waktu-waktu tertentu.
Contohnya adalah sholat mutlak ya dalam KTM ini, bukan sholat fardu atau sholat apa, bukan sholat fardu atau sholat apa gitu ya, tapi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini adalah sholat sunnah yang tidak datu sabab dan datu wakti, gitu ya. Contohnya datu sabab itu ketika Mbak Puput masuk ke masjid itu disunatkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Itu tidak haram dilakukan pada waktu-waktu yang haram ini. Tetapi sholat sunnah mutlak yang notabene kita sholat sunnah itu 2 rakaat untuk Allah atau karena Allah begitu saja, itu diharamkan pada waktu-waktu tertentu. Nah, itikaf tidak ada larangan sama sekali. Jadi waktu diharamkan sholat sunnah mutlak itu kan ketika zawalu samsi atau tergelincirnya matahari, setelah subuh dan setelah asar kalau nggak salah itu. Nah di situ kita diharamkan melakukan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tadi saya katakan di sholat sunnah yang tidak karena kita melakukan sesuatu atau masuk ke dalam masjid atau tidak karena ada terjadi sesuatu, gitu ya. Contohnya ketika kita sore hari setelah asar itu ada gerhana matahari, kita tetap melakukan sholat sunnah khusuf atau khusuf ya, itu di situ. Nah begitu, jadi itikaf ini boleh dilakukan kapan saja, Mbak Puput dan Tribuners. Nah, tadi saya sebutkan juga bahwa hal ini berkaitan dengan pendapat Abu Suja kalau nggak salah ya, di dalam kitab beliau wal itikafu sunatun fi kulli waqtin tadi, bahwa itikaf ini sunnah dilakukan pada setiap waktu. Dan beliau mengatakan wa huwa fi ashril awakhir min Ramadan, sementara itikaf itu ketika dilakukan pada akhir 10 hari Ramadan itu afdolun minhu, lebih utama daripada dilakukan di selain itu, selain 10 akhir bulan Ramadan itu. Begitu. Baik, jadi memang itikaf ini memang boleh ya dilakukan di selain bulan Ramadan, namun memang paling dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan, lalu di 10 hari terakhir ya. Siap, Mbak. Betul. Baik, lalu mungkin tadi kan sempat disinggung soal itikaf ini dilakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah itu termasuk keutamaan dan manfaat dari itikaf, Gus? Ya, jadi kalau kita lihat dari orientasi awal daripada itikaf ini selain mendekatkan diri kepada Allah adalah mengejar Lailatul Qadar. Jadi orang yang berada di rumah dengan berada di masjid tentu akan berbeda ya kan Mbak. Jadi kalau di rumah itu pinginnya nonton kalau di rumah itu pinginnya nonton TV, tidur karena ada kasur. Kalau di masjid kan terbatas itu fasilitasnya. Jadi kalau maupun tidur tentu dalam kaitan ini tidak nyaman di situ. Masa masjid dibuat untuk tidur. Nah, oleh karena itu orientasi daripada itikaf ini awalnya memang mengejar Lailatul Qadar. Itu orientasi awalnya. Nah, selain itu juga kalau kita lihat bahwa manfaat daripada Lailatul Qadar itu sebagaimana banyak ulama mengatakan, Lailatul Qadar ini itikaf maksud saya. Itikaf ini juga bisa menjauhkan kita dari neraka jahanam. Jaraknya itu berapa parit begitu disebutkan, sehingga keuntungan bagi kita kan yang notabene beribadah itu masih berorientasi ingin masuk surga jauh dari neraka. Nah, itikaf ini salah satu solusi untuk menjauhkan kita dari neraka. Nah, ini bagi orang awam begitu, tapi nanti kalau bagi orang yang sudah derajatnya tinggi dalam kaitan ini sudah para wali dan lain sebagainya itu beritikaf ya, bukan karena orientasi terhadap surga dan neraka doang, tetapi mereka beritikaf ini berada di rumah Allah gitu loh, berada di rumah Allah. Nah, kalau kita datang ke rumah presiden ini pasti senang. Nah, ini bukan presiden ini. Yang kita datangi rumahnya ini bukan presiden, tetapi Allah, ya. Allah. Jadi masjid itu rumah Allah. Kita datang di sana, kita berzikir, kita berbisik kepada Allah di sana. Itu adalah satu kenikmatan bagi para ulama, para orang-orang khusus
yang menjadi bagian daripada kekasih-kekasih Allah. Kalau kita di masjid masih ngolet-ngolet begitu ya, karena memang tidak ada orientasi cinta kita kepada Allah masih rendah begitu ya. Jadi sehingga itu tadi orientasi yang hakiki dua hal tadi kalau bagi mereka yang sudah makomnya tinggi dalam kehambaan, tentu iktikaf ini menjadi satu kenikmatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita sudah berada di rumah Allah. Tentu yang punya rumah sudah bisa melihat kita, oh ini Agus Salim ini duduk-duduk di masjid ini Mbak Puput ini, itu begitu. Jadi ingin dilihat oleh Allah, itu adalah satu kecintaan atau satu kebutuhan bagi mereka. Begitu Mbak Puput. Baik, terus kita lanjut membahas tentang siapa saja ya sebenarnya yang boleh melakukan iktikaf. Karena sempat saya membaca ada suatu ceramah tentang mungkin wanita ini sebenarnya baik wanita maupun anak kecil ini boleh tidak sih melakukan iktikaf di masjid? Oke. Tadi kita sempat singgung begitu ya. Istri Nabi itu adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan kan gitu. Nah, ini kalau kita melihat lagi beberapa hadis di di kitab Sahih Muslim, itu Nabi ketika pada saat akhir-akhir bulan Ramadan itu beliau membangunkan keluarganya untuk malam hari itu. Dibangunkan keluarganya. Nah, salah satunya adalah untuk beriktikaf ini. Sehingga di situ tidak ada klasifikasi jenjang umur dan jenjang jenis kelamin dalam melakukan iktikaf. Nah, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, semuanya mendapatkan kesunatan melakukan iktikaf. Cuman begitu nanti ya, ketika Islam ini kan enak gitu. Islam ini kan mempedulikan masalah Mbak Puput. Jadi kalau nanti seandainya perempuan itu ke masjid, kemudian dia mendapat madorot, mendapat satu ancaman bahaya, dalam kaitan ini tidak disunatkan. Mungkin jadi makruh. Hal itu juga sama dengan sholat jamaah. Sholat jamaah itu diperuntukkan untuk laki-laki, kewajiban fardu kifayahnya. Untuk perempuan yang mutasyahi, untuk perempuan yang cantik, yang jelita, begitu, yang masih muda, itu justru dimakruhkan karena menyebabkan muncul fitnah. Nah, mungkin dalam kaitan ini juga, iktikaf dilakukan oleh perempuan ketika mengundang hal-hal tersebut ataupun membahayakan dirinya. Ini juga dimakruhkan untuk memaksakan diri. Nah, ini Islam itu begitu enaknya itu. Jadi dia ngerti hak-hak daripada hambanya. Itu hukum Islam. Jadi dalam kaitan darurat itu tadi, ya nggak usah memaksakan diri untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Cukup ya, lakukan ibadah itu sesuai dengan kemampuan saja. Toh di dalam Islam itu ada rukhsah ya, ada rukhsah. Nah, dalam kaitan itu ketika dipaksakan malah justru lain cerita nanti. Gitu. Lain cerita artinya apa? Yang tadinya wajib jadi haram. Yang jadinya sunnah menjadi haram. Begitu Mbak? Iya. Jadi kompleksitas untuk memahami agama Islam ini atau syariat ini juga mengenal itu juga gitu loh. Jadi ketika kita dicegah oleh pemerintah untuk sholat di masjid, kemudian ada yang menolak, ini nggak mengetahui kayaknya sendi-sendi yang khusus tadi itu. Jadi begitu. Hal ini juga didorong dengan sebuah cerita menarik begitu loh. Jadi ada 3 sahabat itu datang kepada Rasul, datang kepada Ummahatul Mukminin, datang kepada Ummahatul Mukminin di dalam kitab Bulughul Maram itu. Mereka itu bertanya, wahai Ummahatul Mukminin, Nabi Muhammad itu apa sih kerjaannya? Kok bisa menjadi orang yang mulia? Apa sholatnya itu berlama-lama? Apa sholatnya itu bagaimana? Puasanya bagaimana? Sodakonya bagaimana? Dzikirnya bagaimana? Dan sebagainya. Kemudian Ummahatul Mukminin atau ibu-ibu daripada orang mukmin yang menjadi istri Nabi ini mengungkapkan semua apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam aktivitas sehari-harinya. Lantas kemudian dari mereka itu kagum nengok Nabi Muhammad, kok bisa ya melakukan ibadah semacam itu.
Terus kemudian salah satu mereka nyeletuk begini, wah, andai saja saya tidak punya istri, saya bisa jadi seperti Nabi Muhammad sholatnya. Nah, karena punya istri, saya kerja dan lain sebagainya, ini disibukkan dengan kerja gitu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan andai saja saya tidak bekerja gitu ya, tidak disibukkan dengan bekerja, saya pasti bisa dengan melakukan apa hal yang sebagaimana Nabi Muhammad lakukan. Hal ini kemudian ternyata didengar oleh Nabi. Didengar oleh Nabi, kemudian Nabi mengatakan, ngomong apa kamu gitu. Ngomong apa kamu kok ngomong semacam itu? Agama itu enteng, agama itu ringan, agama itu mudah. Kok kamu mempersulit diri kamu sendiri? Nah, ini intinya adalah itu tadi. Jadi simpulannya, iktikaf itu tidak mengenal jenjang umur dan tidak mengenal jenis kelamin. Tapi ketika muncul kemadaratan, tadi kita bisa kiaskan atau melihat dari peristiwa yang dilakukan oleh 3 sahabat tadi. Begitu, Mbak Ubud. Baik, Gus. Mungkin saya ingin menanyakan tentang syarat dan rukun iktikaf ini, apakah ada syaratnya tersendiri dan rukunnya itu bagaimana? Bisa mungkin dijelaskan lebih detailnya, Gus? Oke. Syarat daripada melakukan iktikaf itu paling sedikit, karena memang tadi ibadah yang paling mudah dan ringan untuk dilakukan. Syaratnya adalah tadi harus menutup aurat, berada di masjid, bahkan ini tidak ada rukun, seolah syarat ini menjadi rukun. Sehingga di situ adanya orang yang beriktikaf ini harus muslim, ya, tidak boleh non muslim, harus punya niat dalam iktikaf, dan kemudian tadi lepas dari lepas dari atau bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ini syaratnya sangat sedikit. Jadi kalau saya lihat dari kitab kitab Fathul Qorib itu syaratnya 2 tok itu, yakni niat dan berada di masjid. Tapi dalam perkembangannya kalau melihat dari beberapa tata caranya, itu salah satu adalah ada yang mewajibkan harus menutup aurat dan juga lepas dari atau terhindar dari hadas besar dan hadas kecil. Begitu Mbak Bubut. Baik, lalu mungkin bisa dijelaskan juga tentang hal-hal yang dilarang dilakukan oleh umat muslim selama melakukan iktikaf dan apa yang bisa membatalkan iktikaf ini. Oke. Pertanyaan ini adalah berkaitan tentang substansi daripada iktikaf ini sendiri, begitu ya. Tadi iktikaf itu diakui sebagai satu perilaku atau ibadah yang sangat mudah, tapi tidak bisa dimudahkan, kan gitu. Tidak bisa dianggap remeh karena karena memang iktikaf ini ada aturan-aturan tertentu tadi disebutkan, ya. Sifat dan maksusatin itu tadi. Jadi di situ andai kata ada orang melakukan iktikaf, kemudian dia niat keluar dari iktikafnya, ini sudah batal, gitu. Atau orang tersebut iktikaf, kemudian dia melakukan sesuatu, keluar dari masjid tanpa ada hajat. Tanpa ada hajat itu maksudnya tidak makan, tidak minum, tidak ngambil wudhu atau buang air kecil dan lain sebagainya, tapi nemui kawannya di luar atau malah ke pasar belanja dulu gitu. Nah, ini dalam kaitan ini tentu akan membatalkan. Selain itu juga, ya, iktikaf itu bisa batal karena beberapa hal juga. Dalam kaitan ini adalah bahwa iktikaf itu bisa batal dikarenakan keluarnya mani, begitu. Keluarnya sperma ini akan membatalkan iktikaf, ya. Kemudian berhubungan suami istri, nah ini hal yang tidak mungkin. Kalaupun mungkin, ya naudzubillah, ya, masa di masjid hubungan suami istri itu. Kemudian mabuk disengaja, ya mabuk disengaja ini bisa menyebabkan membatalkan iktikaf. Atau pada saat iktikaf yang perempuan itu atau kaum perempuan ternyata head ataupun head begitu, ataupun head, ya, bisa membatalkan
itikaf hal ini. Begitu, Mbak. Baik, Gus. Mungkin ketika misal ada seorang umat muslim yang sudah melakukan itikaf tapi batal, lalu bagaimana? Apakah harus diulangi? Atau seperti apa penjelasannya? Kita perlu klasifikasi dulu, Mbak ya. Itikaf itu ada 2 macam begitu ya. Ada itikaf yang sunnah, ada itikaf yang wajib. Loh, kok bisa teman-teman itu? Ya, karena dalam kaitan ini sunnahnya itu li khairihi, kesunatannya karena ada perkara yang lain. Jadi ibadah sunnah bisa menjadi wajib itu karena dinadari. Dinadari itu nadar. Paham ya Mbak ya kalau nadar ya? Dinadari itu dijanjikan atau dijanjikan ya gitu. Jadi kalau saya nanti bisa jadi ini, saya tak iktikaf selama 2 tahun berturut-turut begitu. Nah, dalam kaitan ini iktikaf ini menjadi wajib. Nah, sehingga tadi ditanyakan, sebagaimana yang ditanyakan adalah bagaimana kalau seandainya orang melakukan iktikaf, kemudian dia melakukan hal yang dikatakan tadi ketika dia keluar, apakah dalam kaitan ini iktikaf yang 2 tahun itu bisa batal? Tentu diperhatikan tadi. Keluarnya itu karena apa? Keluarnya itu kalau karena hajat, contohnya ngambil wudhu, contohnya buang air besar, dan lain sebagainya, iktikaf yang dilakukan 2 tahun ini tidak batal. Begitu. Tetapi kalau seandainya yang lain, begitu, yang dikerjakan ada yang lain, tentu akan membatalkan. Itu begitu. Nah, itu iktikaf yang bentuknya wajib. Sementara iktikaf yang bentuknya sunnah, kalaupun kita keluar tanpa alasan, itu memang langsung bisa batal. Dan dalam keadaan semacam ini kan bisa ngulang lagi, begitu. Jadi memperbaharui niat istilahnya, Mbak. Jadi setelah batal begitu karena keluar tidak ada hajat, balik lagi ke masjid, niat lagi, begitu. Nggak boleh nggak niat kalau ingin dapat pahala daripada iktikaf di masjid, begitu, Mbak. Mungkin sebelum kita tutup episode Wasa hari ini, mungkin Gus bisa memberikan mungkin semacam pesan ataupun closing statement kepada para Tribuners yang ada di rumah tentang iktikaf ini. Oke, terima kasih Mbak Puput dan Tribuners. Jadi kalau kita melihat keadaan kita pada saat ini, tentu keadaan kita ini tidak menjadi alasan untuk giat dan berupaya semaksimal mungkin melakukan ibadah. Termasuk di dalamnya adalah iktikaf dan mengejar Lailatul Qadar. Dalam kaitan itu, upaya-upaya tetap harus mengikuti prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengannya, ya kan, kita terhindar dari pandemi atau serangan virus corona, tapi kita juga tidak meninggalkan keutamaan bulan Ramadan. Mungkin itu, Mbak Puput dan Tribuners. Nah, itu tadi penjelasan dari Gus Agus Salim tentang iktikaf. Semoga dari penjelasan beliau dapat kita petik manfaatnya. Nantikan terus episode-episode Oase selanjutnya hanya di YouTube channel tribunnews.com. Saya Faryani Putuliani beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.